Halo, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai OSI layer. Perkenalkan, nama saya Viola Budi Antika. Dan nama saya Amalia Faza Ilmi Hidayat. Model OSI adalah sebuah model yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk menggambarkan cara komunikasi antar sistem komputer. Waktunya kita menjelajahi lapisan OSI layer. Kita memasuki layer pertama, yaitu application layer. Saat kita mengakses suatu website dari browser, data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke presentation layer, di mana layer ini bertugas untuk mengenkripsi data. Lanjut ke session layer. Layer ini berfungsi untuk memberi sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Sekarang kita memasuki transport layer, berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima menggunakan protokol TCP atau UDP. Data diubah menjadi segmen pada protokol data unit. Selanjutnya adalah network layer, berfungsi untuk menentukan IP sumber dan tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman efisien. Pada layer ini juga mengubah segmen menjadi packet, agar transfer data lebih efisien. Setelah itu ada layer data link yang tujuannya memberi MAC address sumber dan address tujuan, namun MAC address berupa physical sedangkan IP address berupa logical. Paket AK diubah lagi menjadi frame oleh data link layer. Masuk ke layer yang terakhir, yaitu physical layer yang sebagai media untuk pengiriman data. Data yang dikirim akan selalu berupa bit. Perjalanan pun dimulai, data dikirim dari internet service provider yang secara otomatis dapat menemukan media atau kabel yang akan ditempuh. Setelah data sampai, server akan mengkonfirmasi data terlebih dahulu. Kumpulan bit sebelumnya diubah menjadi frame lagi. Untuk sisi penerima, proses OSI layer pun akan diulangi namun terbalik. Keuntungan menggunakan model OSI: yang pertama, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, membagi tugas jaringan ke dalam layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Yang ketiga, memberikan keleluasaan fitur khusus pada level yang berbeda. Yang keempat, memudahkan dalam troubleshooting. Yang kelima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Yang keenam, memberikan modularity dalam fitur jaringan. Beberapa batasan dalam menggunakan model OSI. Yang pertama, layer OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam implementasi industri jarang sekali mempunyai hubungan layer ke layer. Yang ketiga, protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Yang keempat, implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI. Sekian dari kami, semoga animasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.